Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam channel Saung Kebangsaan, saling mengajari, saling menginspirasi. Bersama saya Muhammad Rifai Haryono. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PPKN di kelas 9 pada bab kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian yang kedua, pokok pikiran dan sikap positif terhadap pembukaan UUD 1945. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang makna alinea pembukaan UUD 1945, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pokok pikiran dan juga sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembahasan kita kali ini adalah memahami pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dan harapannya sobat belajar mampu menerapkan pokok pikiran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dan bagaimana contoh-contoh penerapannya? Yuk kita simak. Sebelum itu, coba kita pahami perbedaan dari makna dan juga pokok pikiran. Makna adalah kandungan yang ada dalam setiap alinea dalam pembukaan UUD 1945, sehingga untuk memahaminya kita perlu untuk membongkar per alinea. Sedangkan pokok pikiran adalah gagasan atau ide yang mendasari terbentuknya satuan kebahasaan, sehingga untuk memahaminya kita tidak perlu membongkar per alinea. Itulah perbedaan dari makna dan juga pokok pikiran. Langsung saja kita bahas yang kedua, pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Secara umum, pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 pokok pikiran. Apa saja itu? Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan asas persatuan. Pokok pikiran pertama adalah pokok pikiran persatuan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Hal ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Pokok pikiran yang keempat, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat adalah pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan juga sila kedua Pancasila. Sehingga, kalau kita ringkas, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yaitu yang pertama, persatuan, yang merupakan penjabaran sila ketiga Pancasila. Yang kedua, keadilan sosial, merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Ketiga, kedaulatan rakyat, yang merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Yang keempat, yaitu ketuhanan, yang merupakan penjabaran dari sila pertama dan juga sila kedua Pancasila. Inilah pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Lantas, apa pentingnya pokok pikiran pembukaan UUD 1945? Yang pertama, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum. Artinya, pokok pikiran tersebut adalah sumber hukum tertinggi yang realisasinya dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan.
Artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersumber pada pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Di samping itu, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 merupakan pancaran nilai dari Pancasila. Artinya, pokok pikiran merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itulah, pembukaan UUD 1945 mempunyai nilai penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Seperti yang kita ketahui, begitu pentingnya pokok pikiran bagi bangsa Indonesia, maka sudah menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mewujudkan pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana contoh-contoh penerapan dan wujud mempertahankan pokok pikiran tersebut? Berikut ulasannya. Contoh wujud sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dalam hal diri pribadi, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap alam, dan juga terhadap ketuhanan. Dalam lingkungan keluarga, menghormati orang tua. Yang ketiga, ketika di sekolah, harapannya mematuhi tata tertib sekolah dengan baik. Yang keempat, ketika di masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan, baik itu kerja bakti ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang selainnya. Dan yang terakhir, dalam ruang lingkup bangsa dan negara, wujudnya adalah membela negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membela negara di sini bukan hanya sebatas membela tanah air dalam bentuk fisik saja, akan tetapi mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui prestasi itu juga merupakan bentuk wujud dari bela negara. Oleh karena itu, dari sini harapannya kita sebagai bangsa Indonesia bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga kita bisa meraih bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu tadi merupakan ulasan dari pokok pikiran dan juga sikap positif dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum saya akhiri, tentu Sobat Belajar masih ingat bukan dalam kuis yang kita bahas pada video yang sebelumnya? Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah atau diamandemen? Jawabannya adalah karena di dalamnya terkandung dasar negara yaitu Pancasila. Jika dirubah, artinya sama dengan merubah dasar negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Sobat Belajar dimanapun kalian berada. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau follow dan DM akun Instagram saya @rifaisme. Dari saya, salam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.